intermediate di pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan 2 ini, ya, mungkin 1 sudah dipelajari di semester yang lalu. Sekarang kalian mempelajari untuk akuntansi keuangan 2 ini. Tadi sudah saya ingatkan, bukunya silakan kalian dapatkan agar supaya kalian belajarnya agak lebih tuntas, ya, agak lebih leluasa. Mungkin di UNJ banyak bukunya, atau bagaimana cara kalian untuk pegang buku. Saya berharap kalian bisa pegang bukunya ini, ya, agar supaya saya pun juga saat ini, hari ini, buku ini ada di kantor saya, ya, di UNJ. Waktu pandemi kemarin mulai masih banyak buku-buku saya di ruangan saya, belum sempat untuk saya bawa pulang, ya. Nah, saya semester ini ditugaskan mengajar mata kuliah ini sehingga saya belum mempersiapkan buku saya yang ada di ruang kerja. Mungkin saya akan ke UNJ satu ketika dan akan bawa buku ini. Saat ini saya belum pegang, yang ada hanya softcopy saya, software-nya aja yang ada di laptop saya, ya. Dan untuk kalian mahasiswa tentunya kalian harus berusaha juga untuk memegang fisik, ada fisik buku ini, ya. Jadi tidak hanya melihat mempelajari ini, supaya ya apa yang kalian dapatkan, informasi-informasi itu akan lebih jelas. Kalian baca sendiri bukunya, ya, melihat sendiri bukunya, ya. Nah, jadi bukunya memang seperti ini juga covernya kalau kalian temukan nanti di perpustakaan, ya, ataukah di toko buku. Gambar yang tersedia memang begini, ya, semuanya bentuknya buku itu tersebut. Tapi bukunya agak lebar dan agak tebal, ya. Kalau kalian punya dana, ya silakan saja untuk beli buku aslinya dari Kiso ini, ya. Oke, next. Coba berikutnya, nah, Diva. Ya, jadi bagian 1 dari buku ini adalah menjelaskan mengenai financial reporting, ya, laporan keuangan, financial reporting, dan standar akuntansi. Standar akuntansi ini berlaku secara internasional. Nah, perlu saya sampaikan kepada kalian, secara internasional akuntansi itu sudah berlaku umum, ya. Indonesia juga, kita di Indonesia juga ada berlaku aturan-aturan di dalam akuntansi yang dituangkan ke dalam PSAK, ya, PSAK dan turunan-turunan berikutnya. Nah, kalau secara internasional, secara global, aturan akuntansi itu sudah didesain dalam IFRS edition, ya. Nanti kalian akan melihat sendiri pengertian-pengertian dari accounting standar itu. Jadi kalau akuntan Indonesia menjadi auditor, ya, auditor itu merupakan tenaga audit pemeriksa, ya. Jika dia sudah berregister nasional, dia harus mendapatkan register internasional lagi, seorang akuntan, ya. Untuk kalian tentu belum bisa, ya. Untuk kalian tentu belum bisa karena kalian di manajemen. Tapi sebagai pengetahuan kalian boleh saja, sah-sah saja. Harus berregister internasional seorang akuntan. Nah, bila dia sudah berregister secara internasional, ya, memiliki kualifikasi internasional, maka dia bisa melakukan audit di negara lain. Ya, sejauh dia sudah memiliki register internasional, maka dia bisa melakukan audit di daerah negara lain. Kalau masih register nasional, ya mungkin belum bisa untuk
Mungkin kalau internasional dia sebagai asisten, ajun akuntan juga bisa dikerjakan. Jadi itu ya yang perlu pengetahuan. Tetapi di chapter 1 ini penulis Kiso ini lebih menekankan bagaimana peran dari financial reporting. Ya, financial reporting itu laporan keuangan namanya ya. Laporan keuangan itu menunjukkan bentuk-bentuk yang efisien, bentuk-bentuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalian tahu bahwa akuntansi itu adalah pertanggungjawaban, ya, mempertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawabkan di dalam akuntansi itu? Mempertanggungjawabkan tentang harta milik perusahaan. Ya, harta milik perusahaan, usaha. Jadi mempertanggungjawabkan itu berasal dari akuntansi atau bahasa Inggrisnya accountable, pertanggungjawaban. Paham ya kalian? Jadi kenapa disebut sebagai accounting? Accounting asal katanya dari accountable, menghitung, atau bahasa asli dari accountable. Accountable artinya merupakan pertanggungjawaban. Apa yang dipertanggungjawabkan adalah harta milik perusahaan. Oke, baik ya. Saya kira dapat gambaran sedikit kepada mahasiswa apa yang kita sebut dengan financial reporting. Next slide. Tujuan yang akan dibahas dalam topik chapter 1 ini, ya, ada beberapa istilah yang harus kita pahamin, yang dipahami oleh mahasiswa semuanya. Yang pertama itu mengidentifikasi laporan keuangan utama dan cara pelaporan keuangan lainnya, ya, dan cara pelaporan keuangan lainnya. Jadi bagaimana kita cara mengidentifikasi laporan keuangan utama? Jadi laporan keuangan utama itu tentu kalian sudah mempelajarinya. Yang utama itu laporan keuangan itu apa saja? Apa saja ya? Tianti, Apriliana. Apa saja yang utama itu yang apa sih laporan keuangan sih? Mungkin laporan keuangan yang penting itu kayak kas itu, Pak. Kas itu apa, Dik? Kas itu apa? Sebentar ya. Laptop saya baterainya. Lupaan charges. Ya. Siapa tadi? Aprianti. Biasanya laporan keuangan itu kayak semisalkan pembelian dari contohnya supplier itu kan ada invoice ya Pak. Jadi invoice yang tertera nanti direkap dan dibikin jurnal gitu sih Pak. Oke. Kak Dipa deh. Pertama saya ke Dipa tanya dulu ya. Jangan off-cam dulu, Dipa. Kalian para off-cam ini agak susah juga saya melihat muka kalian ini ada orangnya atau ditinggal gitu ya. Kalau kalian off-cam semua ini jelas pada meninggalkan ruangan dan saya sendiri yang ngomong jadinya. Ya. Coba Dipa,
Kamu udah belajar akuntansi dulu. Siklus akuntansi itu apa saja yang kalian pahami, Pak? Siklus dari akuntansi. Siklusnya berarti tahapan-tahapannya gitu, Pak. Betul, ya. Pertama mencatat ini laporan mencatat jurnal umumnya, transaksi-transaksi yang terjadi. Kemudian menuliskan ke dalam buku besar, mencatat ke neraca penyelesaian, dan membuat neraca laporan. Laporan apa? Laporan akhir. Laporan akhir. Oke. Nah, itu siklus akuntansi Delanita Frilia. Coba sebutkan yang kamu pahami tentang siklus akuntansi di sini. Iya, Pak. Jadi yang pertama ada bukti transaksi, lalu jurnal, terus ke buku besar, lalu neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu ke jurnal penutup, laporan keuangan, lalu jurnal penutup. Bagus, ya. Adit, coba Adit teruskan seperti yang disebutkan temanmu tadi. Saya ada tahap akuntansi pertama tuh ada tahap pencatatan, terdiri dari bukti transaksi, lalu jurnal, posting ke buku besar, lalu lanjut ke tahap pengikhtisaran, terdiri dari neraca saldo, HJP atau jurnal penyesuaian, terus ada lanjut ke jurnal penutup, bisa menutup buku besar, lanjut ke neraca saldo setelah penutupan, ada jurnal pembalik. Kita lanjut ke tahap pelaporan, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Good. Ya, si Adit bagus. Seperti mahasiswa akuntansi juga dia nih, paham dia ya. Ya, jadi begitu ya, laporan keuangan itu, siklus akuntansi maksud saya. Siklus akuntansi itu terdiri dari pencatatan bukti-bukti transaksi harian. Jadi bukti-bukti transaksi harian itu dicatat. Pencatatannya dilakukan di buku besar, di buku harian, maaf. Pencatatannya dilakukan di buku harian. Ada buku hariannya yang ditulis secara global. Ada yang buku harian dibuat sesuai dengan pengelompokan. Ya, pengelompokannya misalnya buku harian itu penerimaan kas, pengeluaran kas, ya penerimaan atau pengeluaran kas ini setara dengan uang tunai. Pengeluaran dengan penerimaan, pembelian kredit terutama, penjualan kredit terutama, ya. Kemudian apalagi yang bukti memo, ya, dan sebagainya. Semuanya bisa dikelompok-kelompokkan di dalam buku harian pencatatannya. Baru sekedar mencatat. Nah, setelah dilakukan pencatatan, baru berikutnya dibuatkan buku jurnal. Begitu ya. Buat buku jurnal, transaksi harian itu kita buat dalam bentuk jurnal. Pekerjaan setelah menjurnal, semuanya setelah dilengkapi menjurnal, penjurnalan ini juga tadi sudah jurnal ini juga dilakukan tipe-tipenya. Ada jurnal secara umum, ya kita tulis transaksi harian itu secara umum di dalam satu buah jurnal. Ada juga jurnal itu yang kita buat klasifikasinya, klasifikasi atau bentuk-bentuk sesuai dengan kebutuhan dari jurnal yang ingin kita buat. Ada yang kita kenal dengan jurnal umum, itu semuanya masuk ke dalam jurnal umum. Ada yang kita sebut sebagai jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran, penjualan, ya. Ada 5.
jurnal tadi. Kalau itu kita buat ke dalam bentuk khusus. Selanjutnya, setelah semua transaksi itu kita jurnal, kemudian kita posting. Ya, tadi si Adit menyebutkan dilakukan posting ke buku besar, ledger. Buku besar kita posting dari jurnal, kita masukkan ke buku besar, yang juga ada buku yang disebut dengan subsidi ledger, buku pembantu buku besar. Ya, nah dari buku besar tersebut setelah kita posting, lalu pada akhir tahun kita lakukan penyesuaian. Pada akhir periode maksudnya, bukan tahun. Periode akuntansi kita lakukan adjusting, penyesuaian. Dari hasil penyesuaian tersebut, kemudian kita pindahkan ke daftar saldo. Ya, ke daftar saldo. Dari daftar saldo itu tadi, kemudian ada penyesuaian, ya. Kemudian kita masukkan menjadi sebuah worksheet, ya, atau yang biasa harian kita sebut secara hari-harian sebagai jurnal neraca lajur, worksheet. Dari neraca lajur kemudian kita buat reporting dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan Aprilia Zahra ada berapa bentuk laporan keuangan Aprilia? Ada 2, Pak. Ya, sebutkan. Sebentar, Pak. Kemana? Itu ada laba sama rugi. Laba sama rugi, laporan keuangan. Bagus. Terus apa lagi? Laporan perubahan modal, Pak. Ya, ada 3. Inilah yang kita sebut sebagai financial statement, major financial statement itu tadi. Ya, laporan keuangan utama, yaitu laporan keuangan utama di sini sebagai majornya terdiri dari laporan keuangan, rugi laba tadi yang disebutkan Apriliana, laporan keuangan, ya. Yang kedua, laporan neraca, ya. Yang ketiga, Adit, apa yang disebut dengan laporan keuangan utama itu? Pertama rugi laba, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan apa namanya? Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, ya. 3 disebut sebagai laporan keuangan utama, major financial statement, ya. Dan di samping itu ada lagi laporan keuangan pendukung. Laporan keuangan pendukung misalnya bisa juga tentang cash flow perusahaan. Ada cash flow, ya, ada laporan inventory. Tahu inventory maksudnya? Laporan persediaan barang, ya. Apalagi cash flow, inventory dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan major financial statement, ya. Dan cara pelaporan keuangan lainnya, ya. Itu secara teoritis disebutkan cara laporan keuangan tadi. Nah, untuk yang lain-lainnya di orders means ada beberapa bentuk-bentuk financial reporting yang lain. Nah, itu nanti bisa kita lihat di buku KISO, akan dicontohkan ada sejumlah laporan keuangan yang lainnya. Pertama. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan bagaimana akuntansi itu membantu assist dalam penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Apa nih ya? Jelaskan bagaimana menjelaskan
explain, menjelaskan bagaimana akuntansi itu bisa membantu ya, dalam penggunaan sumber daya yang langka secara efisien. Di mananya ya? Coba dibantu saya jelaskan sebagai membantu akuntansi itu untuk penggunaan sumber daya yang langka. Ya. Betul. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari itu perlu kita perhatikan hal-hal yang bersifat inefisien. Nah, mungkin di lingkungan kita kalian bisa perhatikan bagaimana masih terdapatnya inefisiensi terjadi di lingkungan kita, di kantor, ya, di luar sana, ya, di lapangan, ya, dan sebagainya. Inefisiensi banyak terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya overcost, ya, biaya yang tinggi. Nah, untuk itu supaya tidak terjadi biaya yang tinggi dalam operasional, perlu dilakukan pencatatan dengan menggunakan pendekatan accounting. Ya. Nah, jadi ingat mahasiswa, akuntansi itu dibutuhkan untuk membuat pencatatan agar tidak terjadi overcost, ya, biaya yang tinggi. Nah, itu yang kedua. Next, yang ketiga itu adalah mengidentifikasi, menjelaskan perlunya standar kualitas tinggi. Ya, high quality standard itu tentu kalian sudah tahu, sudah paham ya. Di dalam accounting itu dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang high quality. Jika high quality-nya tidak diperhatikan, maka tentu akan terjadi itu tadi, inefisiensi tadi. Ya. Nah, mungkin kalian di orang manajemen agak sedikit berbeda pola berpikirnya dengan orang di akuntansi. Ya, mungkin orang akuntansi lebih banyak berpikirnya secara matematis, secara lebih terencana. Nah, tentu kalian di manajemen juga tidak jauh beda, ya. Orang-orang manajemen tentu mampu memanage bagaimana terjadinya efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini tugas kalian seorang manajemen, ya, di dalam mempelajari manajemen itu. Sehingga apa-apa yang dilakukan oleh orang akuntansi juga sama dikerjakan oleh orang-orang di manajemen. Kita tahu di manajemen itu pun juga bagaimana penataan, ya, melakukan penataan secara apik, secara tepat agar supaya terjadi juga efisiensi di dalam sebuah organisasi. Nah, tentunya begitu. Itulah tugas-tugas kalian di orang manajemen. Nah, tugas kalian sekarang akan lebih ringan lagi jika dibantu dengan adanya accounting. Accounting ini tadi yang sudah disebutkan agar supaya terjadinya efisiensi di dalam tugas pekerjaan harian. Jelasnya accounting ini membantu seorang manajemen di dalam melaksanakan penata laksanaan pekerjaan-pekerjaan organisasi. Itu standar kualitas tinggi. Mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Ya, nanti akan dibicarakan bagaimana mengidentifikasi tujuan pelaporan keuangan. Nah, mungkin kalian sudah pernah diajarkan tujuan pelaporan keuangan itu untuk apa saja, apa gunanya. Gunanya bisa eksternal, bisa internal. Ya, tujuan pelaporan keuangan itu internal, eksternal. Kalau eksternal, tujuannya untuk apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Mana yang lain ini? Sebagai laporan kebangsaan, Pak. Iya, lalu apa lagi yang eksternal?
untuk membantu para pengusaha mengambil keputusannya, Pak. Decision making. Or next. Itu berguna buat investor, apakah dia harus menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau tidak. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan. Good. Next. Itu Pak, sama pemerintah. Untuk menentukan seberapa besar pajaknya yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Good. Ya, itu keperluan-keperluan untuk eksternal ya, investor, untuk negara, pemerintah ya di dalam menentukan besaran pajak ya, pembebanan pajak. Next, kepada investor, kepada apa lagi ya? Pemasok kita ya, para pemasok tentu mereka butuh juga laporan keuangan kita dan sebagainya. Juga misalnya di pasar modal ya, laporan keuangan juga dibutuhkan secara eksternal. Ada satu lagi yang dibutuhkan oleh siapa? Masyarakat bukan Pak? Ya, masyarakat. Ya. Masyarakat lebih khususnya lagi siapa? Mungkin konsumen, Pak. Ya, masyarakat konsumen. Konsumen yang mana? Ya, antara lain mahasiswa, terutama mahasiswa tahun terakhir. Laporan keuangan perusahaan itu diperlukan oleh mahasiswa tahun terakhir. Untuk apa? Pekerjaan di perusahaan tersebut. Bukan itu. Enggak, maksudnya gini Pak, kalau misalkan laporan keuangan di perusahaan tersebut baik, kemungkinan di gajinya tuh stable gitu Pak. Itu ya. Jadi kamu pingin dapat gaji gede ya. Oke. Kenapa kata saya tadi dibutuhkan oleh mahasiswa? Ya, untuk mendapatkan data, untuk nulis skripsi gitu ya. Kira-kira begitu. Ngerti ya? Eksternal laporan keuangan diperlukan oleh mahasiswa ya sebagai data untuk ditulis sebagai membuat skripsinya. Oke. Nah, itu untuk eksternal. Kalau internalnya apa saja yang memerlukan siapa saja eksternal ya? Internal maksud saya internal. Karyawan perusahaan biasanya sama manajer Pak. Manajer. Fungsinya untuk apa bagi manajer? Sebagai prediksi keuangan. Prediksi keuangan dan sebagai decision making. Mengambil keputusan. Good. Ya. Jadi laporan keuangan itu diperlukan oleh para manajer untuk membuat keputusan-keputusan yang akan dia buat dan strategik keuangan perusahaan for next weeks, for next years, ya, dan untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, itu posisi laporan keuangan. Kalau misalnya laporan keuangan itu dibutuhkan oleh pihak perbankan di dalam penentuan besaran kredit yang diberikan. Kira-kira itu peran laporan keuangan secara internal atau eksternal itu? Eksternal, Pak. Eksternal, Pak. Oke, secara eksternal ya, bagi pihak luar dari perusahaan, ya. Oke. Kemudian mengidentifikasi tujuannya, identifikasi badan pembuat kebijakan utama dan peran mereka dalam proses penetapan standar. Ya, jadi ini pihak-pihak luar mengidentifikasi badan pembuat kebijakan utama dan peran mereka dalam proses penetapan standar, menjelaskan pengertian IFRS, ya, kemudian menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh pelaporan keuangan. Kira-kira kalian dapat gambaran tidak yang poin terakhir ini, poin 7 ini? Menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi para pembuat laporan keuangan. Apa saja tantangannya? Bisa menjelaskan? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Sabina? Kira-kira menurut gagasan pemikiran kamu apa ya?
seorang pembuat laporan keuangan itu tantangannya apa saja yang dia hadapi. Ya, sebenarnya tantangan seorang pembuat laporan keuangan itu bermacam-macam. Ya, bisa juga internal, bisa juga eksternal bagi dirinya atau bagi timnya. Biasanya pembuat laporan keuangan itu dalam bentuk tim. Pembuat laporan keuangan itu di dalam sebuah organisasi kadang-kadang dia sering mendapatkan intervensi, ya. Suka mendapatkan intervensi dari pimpinan atasannya tentunya, ya. Sebab sebuah organisasi tentu dia ingin mendapatkan sebuah report yang bagus tentang aktivitas dia selama periode yang sudah berjalan. Tentu dia ingin mendapatkan wajar tanpa WTC WTS, aduh lupa saya. Wajar tanpa saya lupa istilah itu yang diperlukan bagi setiap organisasi, bagi setiap perusahaan atau lembaga. Setiap laporan keuangannya itu harus bisa memberikan kesimpulan yang baik, ya. Kalau kita suka membuat cerita-cerita wajar tanpa paksaan, wajar tanpa celah dan sebagainya, itu ya. Ini yang sering digunakan, sering dibutuhkan oleh para institusi pemerintah. Biasanya keluar itu harus bagus, nggak tahu di dalamnya amburadul, ya, sukanya demikian. Jadi seorang pembuat tim dalam membuat laporan keuangan itu kadang-kadang sering mendapatkan intervensi dari pimpinannya. Artinya kadang-kadang ada organisasi, perusahaan yang membuat dua bentuk laporan keuangan. Ada yang real, ada yang in real. Ya, mungkin kalian sudah bisa menangkap maksudnya. Ya, ada laporan keuangan itu yang dibuat untuk betul-betul oleh yang diperlukan oleh manajer tadi yang disebutkan untuk membuat decision making ke depan. Nah, itu biasanya dibutuhkan adalah yang real. Nah, laporan keuangan yang adanya pembuatan laporan keuangan yang dibuat tanda kutip diperindah, ya. Ada nggak nama indah di kelas ini? Nggak ada, ya. Yang laporan keuangannya itu dibuat indah, dibuat menawan, ya. Mungkin kalian tahu maksud saya, ya. Dibuat menggiurkan, ya. Sehingga siapa yang membaca yang itu meneteskan air seleranya untuk bisa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu atau dalam tanda kutip direkayasa laporan keuangan itu. Nah, ini yang banyak kita temukan di lapangan. Ya, yang sering kita temukan banyak di lapangan bahwa membuat laporan keuangan itu bagaimana supaya orang yang membacanya itu merasa senang, merasa tertarik bahwa perusahaan ini sehat, ya, perusahaan ini valid, ya, solvable, liquid dan sebagainya. Nah, ini yang bagi seorang akuntansi, kalian yang telah mempelajari akuntansi, kalian paham betul itu, bahwa dari sisi mana kita melihat laporan keuangan itu, mau dari sisi sebagai owners-nya atau dari sisi pihak publik. Kalau kita melihat akuntansi itu, laporan keuangan itu dari sisi owners, ya tentu kalian bisa menyimpulkan kondisi perusahaan, organisasi saat ini berada pada situasi yang mana? Situasi stabilkah? Situasi yang penuh dengan goncangan kah? Ya, turbulence, atau situasi yang dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang real saya maksudkan. Nah, kalau kalian berada di sisi luar, ya di pihak publik, orang luar, eksternal, ya tentu kalian
bisa menebak sebuah laporan keuangan itu yang bolong-bolong itu sudah ditambal, ya. Yang miring-miring itu sudah distabilkan. Ya, mungkin kalian bisa menebak maksud kata saya, ya. Kalau kelihatan ini rekening A ini kelihatannya loss, kecil atau tidak menguntungkan, itu bisa di-upgrade. Bisa dia menggambarkan sesuatu laporan yang bagus. Nah, oke. Ini tujuan di dalam laporan keuangan, learning objective. Next. Ya. Oke. Financial reporting and accounting standards. Ya. Ini laporan keuangan dan standar akuntansi itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang perlu kita ketahui, ya. Financial reporting dan accounting standards itu mengacu kepada pasar global. Yang pertama, mengacu kepada pasar global. Kemudian mengacu pula kepada objektivitas laporan keuangan. Objektivitasnya, ya. Objektif dari laporan keuangan. Lalu ada standar setting organization. Standar setting dari organization itu dia apakah mengacu kepada IOSCO, ya, hierarki atau IFRS dan sebagainya. Nah, yang berikutnya itu acuan daripada financial reporting ini, laporan keuangan ini yang berstandar akuntansi adalah tantangan pelaporan keuangan. Itu tadi yang saya sebutkan. Apa yang menjadi tantangan pelaporan keuangan itu? Terkait masalah politik. Ya. Kejadian politik di luar sana itu mempengaruhi bagi pembuat laporan keuangan. Kalau politik di luarnya stabil, maka laporan keuangan dibuat juga sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu adanya banyak rekayasa di dalam membuat laporan keuangan. Jika politik di luar sana tidak stabil, misalnya dalam masa-masa pilpres, ada masa-masa ada perebutan kekuasaan, misalnya di luar negeri sana, kalau kita melihat di Myanmar, belum lama ini ya, di Bangkok, ya, itu terjadinya peralihan kekuasaan dari sipil ke militer. Nah, itu masalah politik. Nah, sekarang bagaimana kondisi dari laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi tersebut? Mempengaruhi tidak politik di luar sana? Ya. Jadi itu lingkungan politik. Kemudian kesenjangan harapan, ya, expectation gap, ya, celah dari harapan yang diinginkan. Ya, harapan-harapannya itu, kesenjangan dari harapan itu bisalah menjadi tantangan bagi seorang pembuat laporan keuangan. Ya, masalah pelaporan keuangan yang signifikan, ya, yang harus signifikan. Berkaitan masalah isu-isu, ya, oke, atau masalah-masalah dari laporan keuangan tersebut. Fenomenanya sama seperti yang tadi saya sebutkan, tidak lepas dari bagaimana kondisi dari perusahaan atau dari external environment, ya. Environmental itu environment dari lingkungan luar itu juga sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan di dalam membuat reporting, financial reporting itu. Ethics. Etika juga merupakan salah satu faktor di dalam penentuan financial reporting challenge. Ya, tantangannya, etika itu salah satu buku di akuntansi juga menyebutkan etika itu ada bermacam-macam, ya. Etika itu kok saya lupa. Etikanya ada
lupa saya. Ada memang itu ya, etika itu. Ada opportunity, ya, adanya peluang, kemudian itu apalagi saya lupa saya. Opportunity, peluang, ada sorry, saya lupa untuk menjelaskan itu. Etika. Kemudian konvergensi internasional, ya. Konvergensi internasional ini adalah kesepakatan yang telah ditentukan oleh International Accounting. Jadi secara internasional ada aturan-aturan yang harus dipahami. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi pembuat laporan keuangan bagi perusahaan. Oke, nanti akan dibicarakan lebih jauh. Nah, sekarang silakan di berikutnya. Next slide. Pasar global. Ya, pasar global ini kita ketahui, kalian tahu, pasar global ini saat ini semakin semakin networking-nya semakin tinggi, keterjalinannya, ya. World market are becoming increasingly intertwined. Semakin terjalin hubungan pasar global itu, dan tidak bisa terpecah-pecah dan terlepas-lepas. Semakin itu, kita perhatikanlah seperti negara-negara yang ada di dekat kita, China itu mereka mau rugi atau mau menang di dalam pertarungan ekonomi pasar, ya, mereka pasar lokal mereka, domestik mereka cukup bagus. Cina, kalian tahu, ya, dengan jumlah masyarakatnya yang 1 miliar lebih, itu merupakan potensi pasar. Kalian di marketing, di manajemen pelajari itu dan paham persis bagaimana kondisi dari China yang masyarakatnya cukup banyak, ya, penduduknya, populasinya tinggi, itu sudah merupakan jaminan sebagai pasar sendiri, ya. Dan tentu mereka juga tidak bisa stay at home, artinya diam di rumah sendirian. Mereka tentu harus berintervensi keluar. Mereka harus melakukan hubungan networking dengan pasar luar seperti Cina. Ya. Negara di sebelahnya kita lihat Korea Utara. Bagaimana Korea Utara itu mereka menutup dirinya, ya. Kalian kalau membaca berita-berita yang ada, kemudian menonton di televisi pemberitaan tentang Korea Utara itu, mereka yang tertutup, tidak mau melakukan hubungan dengan luar negeri, ya, hanya untuk hal-hal tertentu yang mau berhubungan, itu akan menyebabkan pasar mereka akan sangat terbatas, ya, jumlah penduduk mereka juga sangat terbatas. Nah, itu untuk global market. Pasar dunia semakin menjadi semakin terjalin. Ada 20 top global companies in the term of sales. Ya, nah kalian bisa memperhatikan di situ perusahaan-perusahaan apa saja dan bagaimana kondisi dari bentuk penjualan yang terjadi pada mereka. Kalian bisa melihat angka-angkanya di sana, ya. Revenues mereka masing-masing perusahaan dari top 20 itu berapa, ya. Nah, ini yang menggambarkan tentang global markets, menentukan terhadap pembuatan financial reporting. Nah, hati-hati ya, perhatikan betul-betul bagian yang ini. Kenapa global markets itu sendiri mempengaruhi terhadap financial reporting bagi sebuah organisasi perusahaan. Oke,
Nah, silakan nanti diperhatikan lebih jauh. Next slide. Masih membicarakan tentang global market sendiri, ya. Nah, sejumlah besar perusahaan asing ditemukan di bursa nasional kita, ya. Di bursa nasional, di pasar bursa, ya. Jadi demikian pula untuk pasar-pasar saham, pasar-pasar obligasi di worldwide, ya, di seluruh dunia itu sudah terjadi jalinan kerjasama antar pasar, antar saham, ya, saham-saham yang sifatnya sudah internasional, ya, international bond, obligasi misalnya, dan sebagainya, ya, itu sudah terjadi kerjasama, ya, sudah terjadi interlinks. Kita lihat pasar bursa, pasar saham di Hong Kong, di Taiwan, itu mereka, kalau yang saya ketahui, tidak terlalu mempengaruhi kondisi politik mereka. Ya. Hong Kong, kita lihat di televisi, terjadi demo-demo yang ingin minta lepas dari China, ya. Meskipun demikian, tapi pasar bursa mereka tetap ongoing, tetap berjalan normal. Sepertinya demikian. Transaksi-transaksi keuangan, transaksi-transaksi bond berjalan dengan baik. Tidak mempengaruhi kondisi politik di luar. Begitu juga dengan Taiwan. Taiwan kalau kita lihat di televisi, di media, itu kadang-kadang sering terjadi di parlemen mereka gontok-gontokan. Terjadi juga ancaman dari China dan sebagainya. Tapi pasar mereka Sematek dan sebagainya itu, ya, saya lupa itu beberapa saham-saham yang ada di Hong Kong, kemudian di Taiwan, di Singapura, ya, di Thailand juga cukup bagus, ya, kondisi dari bond-bond yang ada di pasar bursa mereka. Nah, itulah bisa kita lihat di situ, di data yang ada ini, bagaimana sejumlah perusahaan asing itu masuk ke dalam perusahaan lokal. Ya. Kalian lihatlah di pasar bursa efek Indonesia, itu ya bersaing keras, berat, antara perusahaan-perusahaan lokal yang sudah ongoing, yang sudah go public, perusahaan-perusahaan lokal, dengan perusahaan-perusahaan yang memasukkan, yang ikut investasi di pasar bursa efek Indonesia. Oke, ya, itu tentang global market. Next. Masih terkait dengan global market, pasar dunia, laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Ya, ini yang perlu diperhatikan sekali, istilah ini, financial statements and financial reporting. Ya. Secara karakteristik accounting itu adalah merupakan identifikasi, mengidentifikasi, melakukan pengukuran, measurement, dan mengkomunikasikan mengenai apa? Mengenai informasi keuangan. Mengenai informasi keuangan apa? Tentang economic entities. Untuk pihak yang berkepentingan. Nah, mungkin kalian bisa menangkap istilah yang ada seperti ini. Next. Dikatakan sebagai economic entity. Economic entity itu adalah terdiri dari financial information. Financial information itu antara lain adanya accounting. Accounting di sini yaitu mengenai identifikasi dan measure and komunikasi tadi yang disebutkan. Ya.
Lalu communication itu adalah menyampaikan, menginformasikan laporan-laporan yang ada kepada pihak luar atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan financial reporting kita. Nah, economic entity itu terkait juga kepada financial statement. Ya. Financial statement itu merupakan laporan posisi keuangan, statement of financial position. Nah, posisi laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, ya, comprehensive income statement, dan laporan arus kas, cash flow, ya, kemudian laporan perubahan equity, ya, ekuitas, serta catatan pengungkapan, disclosures, ya, catatan pengungkapan. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kalian ketahui, pahamin, ya. Jadi kalian juga tentu harus tahu apa-apa saja istilah-istilah yang berlaku di dalam accounting itu sendiri. Nah, ada additional information yang perlu kita pahamin, yaitu mengenai mungkin saja adanya letter of president, president's letter. Ada saja surat-surat dari presiden. Presiden di sini bukannya Pak Jokowi maksudnya, ya, bisa jadi presiden company, ya, presiden apalagi, ya, dan sebagainya. Presiden company presiden, ya. Adanya prospektus, ya. Ini brosur-brosur prospektus, ya. Kemudian itu lagi laporan yang diajukan ke lembaga pemerintah. Ada juga new release, berita-berita rilis, lalu perakiraan, forecast, lalu pernyataan dampak lingkungan serta hal-hal lain. Inilah informasi tambahan lagi yang biasanya muncul pada global market. Dan ini juga mempengaruhi terhadap laporan keuangan finansial reporting yang dibuat. Ya. Jadi ingat, financial reporting yang dibuat itu ada beberapa tanda-tanda yang mempengaruhinya. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal, ada masalah global markets, kemudian dan seterusnya. Oke, mahasiswa semuanya itu yang terkait dengan financial reporting. Jadi sebenarnya intinya financial reporting ini dikerjakan oleh tim bagian accounting, ya, terutama pada IDP, perusahaan, organisasi. IDP itu electronic data processing, juga ada merupakan bagian dari pembuat pekerjaan. Dan perlu kalian ketahui, untuk membuat laporan keuangan itu tentu bukan yang dilakukan secara manual seperti yang kalian bayangkan. Sekarang tentu teknologi sudah demikian maju. Kemajuan teknologi ini sendiri telah berdampak positif bagi pembuatan reporting, financial reporting. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan maka hal-hal apa saja yang terjadi bagi pembuat laporan keuangan tersebut. Baik, mahasiswa semuanya, sementara saya pending dahulu penjelasannya. Ini nanti selanjutnya akan dikerjakan penjelasannya oleh kelompok yang akan dibentuk oleh kelas ini. Ya, saya nggak tahu siapa penentuannya kelompoknya, itu silakan Diva yang mengerjakan bersama teman-temannya di kelas, tentukan siapa kelompoknya, topik-topiknya, ya nanti chapternya akan saya set. Ada yang ingin ditanyakan, silakan mahasiswa. Oke. Pak, Ya. izin bertanya, untuk kelompoknya berarti 14 kelompok, Pak?
Ada 14 kelompok ya, Dipa ya. Oke. Nah, 14 kelompok itu satu kali pertemuan 2 kelompok, sehingga selesai paruh semester ini kita selesai nggak usah ya, memang itu direncanakan untuk 1 semester ini ya. Oke saja, satu kali pertemuan untuk 1 kelompok boleh, tidak apa-apa. Maaf, tadi saya sudah menyebutkan akan terjadi rolling, ya, terjadi rolling. Jadi selama 1 semester ini, misalnya Dipa sekarang di kelompok 1, setelah UTS nanti Dipa mulai lagi menjelaskan untuk chapter kedua atau chapter ketiga dan seterusnya, gitu ya. Jadi tidak hanya fokus pada chapter 1 saja. Nanti pada pertemuan berikutnya itu akan membahas juga chapter yang lain. Jadi akan terjadi rolling, ya, perputaran. Gitu ya, Dipa? Berarti apa kalau misalnya sebelum UTS dibikin jadi 7 kelompok aja, Pak? Biar Jadi, nanti pas di habis UTS bisa rolling lagi. 7 lagi. 7 kelompok. Iya. 7 kelompok itu artinya oke, silakan aja saya belum bisa memberikan masukan untuk sekarang. Kalian diskusi dulu ya di kelasnya kira-kira agar supaya masing-masing kelompok itu akan ketemu dengan chapter yang lain. Tujuan saya begitu, supaya terjadilah pembelajaran yang merata. Tidak hanya pada 1 chapter saja fokus kelompok tersebut. Maksud saya begitu ya, Dipa ya. Nah, silakan kalian desain di kelas, kalian bicarakan, diskusikan ya, sehingga nanti betul-betul efektif pembelajarannya. Tapi ingat, saya butuh hasil kerja yang maksimal di atas standar, ya. Jadi bukan standar yang sudah saya berikan chapter itu kalian ulangi lagi, tidak demikian, tetapi harus lebih lagi. Gunakan animasi, menggunakan dan sebagainya, ya. Oke, mahasiswa semuanya, waktu kita masih banyak ya, tapi saya enggak sampai habis ya. Kalian nanti bisa menggunakan waktu tersisa, mau membicarakan tentang penugasan yang saya berikan, itu bisa dilakukan, ya. Ya, silakan saja, nanti kalian diskusikan lagi. Dan untuk penyampaian saya hari ini saya pikir sudah cukup ya. Masih ada yang ingin ditanyakan yang lain, silakan. Nanti diambil, ini sudah di close itunya, layarnya Dipa. Oke. Nah, tidak sampai habis saya pikir sudah selesai untuk penyampaian saya hari ini. Untuk kelas silakan diteruskan kalau kalian mau mendiskusikan rencananya ya. Begitu ya. Nggak ada pertanyaan berikutnya, mahasiswa? Tidak ada? Baik. Nah, kalau tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mengikuti prokes ya, supaya kalian sehat, dan minggu depan kita bertemu kembali seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.